بطالة وقسما بالله. شوف المرسيدس، يا الله رحمتك يا رب. Berita hari ini dengan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dari Timur Tengah. Arab Saudi tengah berada dalam kondisi kacau akibat cuaca ekstrim. Hujan lebat, badai angin, petir, hujan es, gelombang pasang, hingga banjir bandang melanda lebih dari belasan wilayah. Situasi ini menimbulkan kerusakan besar, kepanikan warga, dan gangguan aktivitas di berbagai kota penting. Dalam beberapa hari terakhir, fenomena cuaca yang tidak biasa ini memunculkan sejumlah peristiwa yang terekam dan viral di media sosial, termasuk unta yang terseret banjir, bangunan runtuh, dan jalan raya yang berubah menjadi sungai. Kota Jeddah menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Sejak Senin pagi, hujan deras mengguyur tanpa henti, menyebabkan sejumlah ruas jalan ditutup total. Genangan air mencapai ketinggian yang menutupi ban mobil, membuat kendaraan tak dapat bergerak dan menciptakan kemacetan besar. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mengumumkan bahwa Jeddah mencatat curah hujan tertinggi di seluruh kerajaan dalam 5 jam terakhir. Stasiun Al Jawarah merekam hujan sebanyak 135 mm, sementara Bandara King Abdul Aziz mencatat 51 mm. Langit Jeddah gelap, jarak pandang sangat rendah. Di banyak daerah, air mengalir deras seperti arus sungai. Warga diminta untuk tetap berada di dalam rumah, sementara tim darurat bekerja keras mengevakuasi kendaraan dan membantu penduduk yang terjebak. Rekaman yang beredar menunjukkan betapa besarnya limpahan air di jalan-jalan utama, diikuti suara petir dan angin yang bertiup sangat kencang. Pusat Meteorologi Nasional memperbarui status peringatan merah hingga pukul 6 sore waktu setempat. Peringatan ini mencakup ancaman, hujan deras berkepanjangan, angin kencang, petir, hujan es, gelombang tinggi di pesisir, potensi banjir bandang di lembah dan dataran rendah. Laporan terbaru menyebutkan bahwa kondisi atmosfer di wilayah Jeddah, Mekah, Madinah, Qasim, Hail, dan beberapa provinsi di perbatasan utara sedang berada dalam ketidakstabilan cuaca yang ekstrim dengan potensi badai meningkat. Video-video yang viral di media sosial memperlihatkan dampak bencana yang mengerikan. Salah satunya adalah rekaman seekor unta yang terseret arus banjir, terbawa derasnya air hingga tak mampu menyelamatkan diri. Video lain bahkan memperlihatkan seekor unta mati akibat hantaman hujan es yang berukuran besar. Cuplikan ini menggambarkan betapa seriusnya kondisi cuaca yang melanda Saudi, hingga hewan padang pasir yang biasanya sangat kuat dan tahan cuaca ekstrem pun tak mampu bertahan. Dari wilayah Tabuk, seorang pejabat setempat mengonfirmasi bahwa longsor besar yang viral di media sosial memang terjadi di salah satu jalan utama. Longsor ini dipicu hujan deras yang turun bertubi-tubi dalam beberapa jam terakhir. Sebuah video menunjukkan batu-batu besar jatuh dari tebing dan menimpa beberapa kendaraan di jalan yang sedang dilewati warga. Beberapa mobil terpubur sebagian oleh material longsor. Jalan pun terputus dan tidak bisa dilewati, memutus akses antar daerah. Selain itu, banjir bandang telah menutup beberapa jalur transportasi penting di Tabuk, membuat masyarakat harus menggunakan rute alternatif atau menghentikan perjalanan total. Kota Yanbu juga tidak luput dari amukan cuaca ekstrim. Ketika badai melanda malam hari, angin menghantam dengan kekuatan yang sangat besar, disertai hujan deras dan hujan es. Dampak yang ditimbulkan antara lain, pohon-pohon tumbang, tiang listrik roboh, kanopi parkir rusak, beberapa hanger di permukiman hancur, jendela pusat perbelanjaan besar pecah diterjang angin, papan reklame besar berjatuhan di jalan raya. Situasi memburuk ketika air mulai menggenangi kawasan perumahan. Di daerah yang tidak memiliki sistem drainase baik, genangan air berubah menjadi aliran seperti sungai kecil.
Warga berusaha menyelamatkan barang-barang di rumah mereka sambil menunggu bantuan. Otoritas setempat mengerahkan alat berat dan pasukan darurat untuk memompa air, membersihkan jalan, dan mengamankan area-area yang berpotensi runtuh. Salah satu video yang paling banyak dibagikan memperlihatkan suasana mencekam di dalam sebuah kedai kopi di Yanbu. Angin menghantam bangunan begitu kuat hingga kaca pintu terlepas dan pecah menghantam lantai. Dalam rekaman itu terdengar suara anak-anak yang menjerit ketakutan. Tidak tahu apakah kaca atau benda lain akan terbang ke arah mereka. Panik melanda seluruh pengunjung karena angin terlihat seperti mencoba menyedot bagian depan bangunan. Momen itu hanya berlangsung beberapa detik, namun meninggalkan trauma bagi mereka yang menyaksikan langsung. Tak lama setelahnya, video lain menampilkan sebuah fasad bangunan yang runtuh akibat badai. Puing-puing menimpa mobil-mobil yang terparkir di bawahnya, memperlihatkan betapa besarnya getaran yang ditimbulkan angin. Pemerintah daerah dan tim pertahanan sipil di berbagai wilayah, Jeddah, Tabuk, Yanbu, Mekah, dan Madinah telah meningkatkan kesiapsiagaan mereka. Pengerahan tim dilakukan sepanjang malam untuk mengevakuasi warga yang terjebak, membersihkan puing dan material longsor, menguras genangan air, menutup wilayah berbahaya, dan mengamankan tiang listrik dan papan reklame yang berisiko roboh. Warga diminta untuk tidak mendekati lembah, saluran banjir, atau jembatan yang berpotensi ambruk. Pemerintah mengkhawatirkan bahwa kondisi cuaca ekstrim ini masih berpotensi berlanjut dalam beberapa jam hingga beberapa hari ke depan. Hingga laporan ini dibuat, Arab Saudi masih tetap dalam status waspada tinggi. Hujan masih turun di beberapa wilayah dengan angin kencang dan potensi banjir yang belum hilang. Banyak warga yang memilih tetap berada di dalam rumah sambil menunggu instruksi lanjutan dari otoritas. Cuaca ekstrem yang terjadi kali ini mengingatkan bahwa bahkan negara yang dikenal sangat panas dan kering pun dapat dilanda bencana air berskala besar ketika pola cuaca tidak stabil. Kita akan terus memantau perkembangan terbaru dan menyampaikan informasi lanjutan jika situasi berubah. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika kita mendengar berita tentang badai besar, banjir dahsyat, angin kencang, hujan es, dan kerusakan di Arab Saudi yang melumpuhkan banyak kota, mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita. Apakah ini kutukan Tuhan? Apakah ini tanda murka Tuhan atas suatu bangsa? Tetapi sebelum kita menunjuk kepada bangsa lain, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap bencana adalah panggilan Tuhan bagi seluruh umat manusia untuk mengoreksi hidup, bukan untuk menghakimi pihak tertentu. Yesus sendiri berkata dalam Lukas 13 ayat 4 dan 5, "Apakah kamu mengira mereka lebih berdosa daripada semua orang lain? Tidak. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama." Artinya, setiap peristiwa alam yang menggetarkan dunia adalah alarm rohani bagi semua manusia, bukan hanya bagi satu negara, suku, atau agama. Ketika kita melihat kota modern seperti Jeddah, Yanbu, Tabuk, dengan teknologi, bangunan tinggi, dan kekuatan ekonomi, tetap tak berdaya di hadapan badai, kita belajar bahwa tidak ada satu pun bangsa yang mampu berdiri tanpa anugerah Tuhan. Cuaca ekstrem mengingatkan bumi bahwa manusia hanyalah debu dan hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Mazmur 46 ayat 2 dan 3 berkata, "Sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang, kita tidak takut sebab Allah adalah perlindungan kita." Bukan kekuatan manusia yang menjaga hidup kita, tetapi tangan Tuhan. Tidak ada satu pun negara yang bisa kita tunjuk sebagai lebih berdosa dan layak menerima kutukan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Badai yang melanda bangsa lain justru mengingatkan kita untuk bertanya ke dalam diri sendiri, sudahkah kita hidup benar? Sudahkah kita berjalan dalam kekudusan? Sudahkah kita setia mengikuti Yesus? Sudahkah kita bertobat dari hal-hal yang Tuhan benci? Bencana bukan untuk menyalahkan mereka, tetapi untuk membangunkan kita. Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa menjelang akhir zaman akan ada gempa bumi, badai, tanda-tanda alam yang mengguncang. Matius 24 ayat 7. Tetapi Yesus berkata, semua itu barulah permulaan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan rohani kita supaya tidak tertidur dalam dosa dan dunia.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, melihat berita tentang badai yang menghancurkan kota-kota di Arab Saudi, biarlah hati kita tersentuh, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk merenungkan hidup kita sendiri, memperbaiki jalan kita, bertobat dari dosa, dan semakin berpegang pada Tuhan. Karena kalau bukan kasih karunia Tuhan, kita pun tidak akan mampu berdiri. Semoga setiap berita tentang goncangan dunia mendorong kita untuk semakin dekat pada Kristus dan semakin rindu hidup dalam kehendak-Nya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepada-Nya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus,
Sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahayamu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara
di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.